Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kami bisa terdengar jelas? Dengar jelas. Oke, kita lihat dulu nih. Sepertinya pesertanya sudah mulai sudah mulai join. Yuk, untuk teman-teman semuanya, ibu-ibu, ama-ama, boleh nih. Sebelum dimulai, saya ajak teman-temannya yang lain untuk bisa segera join. Nah, karena nanti ketika sudah ada pembicara, sudah ada materinya langsung, sehingga nanti biar kebermanfaatan itu lebih bisa tersebar luas. Oke. Sebelum kita memulai agendanya, kami ingatkan bahwa kegiatan ini ada tata tertibnya nih. Nah, tata tertibnya untuk semuanya diminta untuk meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk nanti kita berdoa bersama-sama. Lalu untuk seluruh peserta diharapkan berpakaian rapi dan menutup aurat selama kajian dilaksanakan. Lalu setiap peserta memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kondisi acara tetap kondusif. Setiap peserta diharapkan menyimak semua materi dan aktif merespons saat diminta. Peserta diharapkan tetap berada di room meet hingga akhir acara. Kemudian room meet tadi sudah dibuka pada jam 8:55 dan peserta bisa mulai untuk memasukinya. Baik, untuk ama-ama sekalian, peserta bisa mengganti username dengan format domisili _ nama panggilan. Dan peserta wajib menyalakan video apabila tidak terkendala dan mematikan mikrofon ketika pembicara atau moderator sedang berbicara. Jika ada yang ingin bertanya, dapat melalui room chat atau raise hand, kemudian open mikrofon setelah dipersilahkan dengan menyebutkan nama, domisili, dan pertanyaan. Oke, baik. Seperti itu, ama-ama, ibu-ibu, dan semua teman-teman. Silakan untuk namanya yang belum dirubah, yang belum di-rename, bisa segera di-rename dengan format domisili dan nama panggilan. Oke, seperti itu ya. Baik, kita mulai saja ya. Biar tidak berlama-lama lagi, biar nanti materinya juga bisa tersegerakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah pagi. Kami ucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk dipertemukan dalam agenda Stadium General Madrasah Quran Asma Amanina dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan karena cahaya dan ilmu dari beliau, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam sampai pada hari ini. Baik, untuk mengawali agenda Stadium General pada pagi hari ini dan untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Untuk selanjutnya, untuk kita semakin menjemput ridhonya Allah, menambah keberkahan dari agenda kita hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sari tilawatul Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Amah Mirda Nur Indah Sari. Kepada Amah Mirda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian, kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu, di antara mereka, ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah beserta firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amah Mirda yang telah membacakan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Umi Ismatul Karomah selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mahasiswi Asma Amanina. Kepada Umi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Zikrina? Ya, Umi, alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustazah Rohma Yulika SAG SPD yang kami hormati, yang berkenan hadir untuk menamai acara Stadium General Madrasah Al-Quran Asma Amanina pada pagi hari ini, para pengurus Madrasah Al-Quran Asma Amanina dan panitia Stadium General pagi ini yang berbahagia, seluruh peserta Stadium General
Madrasah Al-Quran Asma Amanina yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa bersua meskipun masih secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua dan niat kita untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kita laksanakan acara Stadium General Madrasah Al-Quran Asma Amanina yang memasuki batch ketiga ya, periode pendaftaran pembukaan peserta tahsin Al-Quran metode Umi pada pagi hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Madrasah Al-Quran Asma Amanina ini hadir di musim pandemi kemarin ya. Alhamdulillah meskipun ada keterbatasan dalam beberapa aktivitas kita termasuk kegiatan tahsin yang biasanya dilakukan secara offline. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kemarin bisa mengadakan acara tahsin secara online yang bisa diikuti dari berbagai wilayah, tidak hanya yang berada di Jogja saja. Dan alhamdulillah pada batch yang ketiga ini kita membuka kembali pendaftaran ya kelas tahsin yang dilakukan secara online maupun secara offline. Jadi bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak yang saat ini belum mendaftar, nanti bisa menghubungi panitia untuk mendaftar mengikuti kelas tahsin. Bisa pilihan secara online ya jika berada di luar Jogja, dan bisa dilakukan mengikuti kegiatan secara offline, tahsin secara offline bagi ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang berada di sekitar wilayah Jogja, khususnya di sekitar Maguwoharjo. Karena memang kegiatan tahsin offline-nya sendiri nanti akan dilaksanakan di pesantren mahasiswi Asma Amanina yang ada di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang untuk bisa belajar Al-Quran, mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian ya sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam acara Stadium General maupun dalam kegiatan kelas tahsin di Madrasah Al-Quran Asma Amanina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Umi yang telah memberikan sambutan pada Stadium General pada pagi hari ini. Okay. Nah, selanjutnya dari tadi kita sudah berbicara, sudah ngobrol. Sebenarnya kita tuh siapa sih? Kita ngapain di sini ya? Kenalan ya kita tadi ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim, kita belum perkenalan ya. Kita kenalan dulu ya namanya. Oke, perkenalkan saya Iva. Dan saya Zikrina. Ya, kami izin untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Seperti itu. Oh iya, Mah, ini kita acaranya ngapain sih, Mah? Pada pagi hari ini kita ngapain sih? Oh, nah ini kita itu sedang ada kegiatan Stadium General Madrasah Al-Quran Asma Amanina. Itu Madrasah Al-Quran Asma Amanina itu apa sih, Mah? Madrasah Al-Quran Asma Amanina itu tadi sudah sedikit ya disebut oleh Isma itu bahwa Madrasah Al-Quran Asma Amanina itu merupakan salah satu wadah belajar tahsin, belajar Al-Quran. Fokus pada tahsin itu. Oh iya, tahsin. Tahsinnya di sini tuh metode apa ya, Mah, yang dipakai, Mah? Nah, di MKA ini tahsinnya itu menggunakan metode Umi. Mah Iva pernah tahu apa itu metode Umi? Metode Umi kayaknya saya dulu pernah nyoba, kayaknya asik gitu nggak sih, Mah? Pembelajarannya asik banget ya. Iya, betul banget. Jadi metode tahsin itu lebih menerapkan pada pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Itu adalah slogannya yang
bukan nih metode Umi itu Iya, sendiri. Masya Allah. Iya, kayaknya tuh seingat saya tuh Umi tuh metode Umi itu ini asik banget gitu mah dalam Iya, seru, pembelajarannya. mudah, menyenangkan. Jadi Iya. nggak ada spanning club, wah, atau jadi berat banget. Jawa Iya. seperti itu. Kayaknya menarik ya. Jadi harus daftar kali ya Mah ya ini ya. Iya. Oh iya, ini kan ada perpanjangan pendaftaran ya Mah ya? Iya, jadi Oke, ini ada pendaftaran. Jadi untuk ibu-ibu atau ama-ama yang belum mendaftar, yang belum bergabung untuk pada di Madrasah Al-Quran Asma Amarinah, bisa segera mendaftar. Pendaftaran masih sampai di tanggal 17. Bisa nih diajak. iya, diajak teman-temannya. Saudaranya, Iya. atau adik-adiknya, keluarganya, teman-teman di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, untuk juga biar kebermanfaatannya semakin menyebar luas, alangkah lebih baiknya dibantu mah untuk di-share di story WhatsApp, di mana lagi mah? Di Instagram gitu. Bisa di tempat-tempat lain juga, bisa Iya. beritahukan bahwa masih ada perpanjangan waktu sebelum waktunya habis, biar nanti bisa segera dapat kesempatan juga untuk ikut belajar Iya. bersama di MKA. Iya, nanti amah-amah bisa mengajak temennya biar tambah rame gitu ya. Amah-amah masih bisa untuk mendaftar. Sekarang bisa banget amah-amah daftar bagi yang belum mendaftar, atau setelah acara ini juga bisa ngajak teman-temannya untuk daftar di MKI ini. Seperti itu. Nah, kitanya tadi juga sudah disampaikan ya bahwa kegiatan di MKI itu bisa online dan offline. Iya, Ma. Jadwalnya gimana ya, Mas? Nah, untuk jadwalnya itu lebih jelasnya, secara teknisnya nanti akan dijelaskan di akhir. Wah, di akhir berarti amah-amah ibu-ibu harus nyimak sampai akhir nih ya. Betul banget. Jadi untuk yang jauh, yang domisilinya ada di daerah Kalimantan, di Sumatera, masih bisa ikut nggak sih, Mah? Iya bisa dong. Nanti kita ambil amah-amah yang di luar ini ya, di luar wilayah atau terlalu jauh dari Asma, nanti bisa ambil kelas online-nya. Nah, tapi misalkan domisilinya deket-deket di sini, nah nanti bisa ambil kelas offline amah-amah. Nanti ketemu sama Ama Ifah sama Ama Zikrina. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, untuk selanjutnya, sepertinya kita langsung saja Mah ke materi inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Rohman Sulika, dipimpin oleh moderator kita yaitu Amah Umi Nasiah. Beliau bernama lengkap Amah Siti Umi Nasiah, yang akrab dipanggil dengan Amah Umi. Beliau berdomisili di Jakarta. Kemudian riwayat pendidikannya MTS dan MA-nya di Ibnu Qayyim Putri, kemudian sekarang masih mengenyam pendidikan di Prodi Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian beliau juga memiliki kemampuan dalam berbahasa dari public speaking, kemudian bahasa Inggris, juga bahasa Arab. Begitu juga dari pengalaman organisasi sudah banyak sekali. Di antaranya ada Kepala Bidang BUMK kami UNY, kemudian Kepala Departemen Advokesma BEM FMI Pak UNY. Oke, baik. Untuk pengalaman kepanitiaan, beliau koordinator acara PKKM BF MIPA di tahun 2019, lalu pernah menjadi koordinator acara Seminar Nasional Matematika Himatika UNY di tahun 2018. Lalu untuk prestasinya juga sangat banyak ya, Masya Allah nih. Untuk Amah Umi ini ada pernah menjadi santriwati teladan KMI Ibnu Qayyim di tahun 2017, lalu pernah menjadi juara 1 ceramah putri Festival Idaiyah IKADI Kabupaten Sleman di tahun 2019, dan masih banyak lagi prestasi lainnya ya Mama. Lalu untuk beliau juga pernah menerbitkan publikasi artikel ilmiah dalam proceeding nasional dan internasional seperti itu. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kami serahkan untuk waktu dan tempatnya kepada Amah Umi Nasiah. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih Amah Zikrina dan Amah Ifah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, Allah berikan kesempatan bagi saya dan Amah sekalian untuk bergabung di forum Stadium
general ya, Madrasah Quran Asma Amanina. Insyaallah sehat semuanya ya. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tiada habisnya kita belajar untuk bisa mempraktekkan apa yang beliau tuntunkan, dan semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesempatannya Mas Zikrina dan Amah Ifah. Perkenalkan, saya Umi, ya tadi sudah diperkenalkan, yang pada pagi hari ini akan membersamai atau memandu pada sesi materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Rahma Yulika. Nah, sebelum kita sapa-sapa ya kepada Ustadzah Rahma Yulika, coba saya akan bacakan ya CV pemateri pada pagi hari ini. Nah, Ustadzah Rahma Yulika SAG SPD ya. Beliau ini sebagai seorang guru, penulis, motivator dan konsultan keluarga. Beliau lahir di Madiun ya pada 2 Juli 1975 dan beralamatkan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Insyaallah prestasinya nih, juara 1 lomba The Most Inspiring and Wonderful Mom DIY Jateng, dan juara Best Inspiration Wardah Inspiring Teacher DIY Jateng. Aktivitasnya banyak sekali, Mama sekalian. Beliau aktif sebagai penulis buku dakwah untuk muslimah, parenting, keluarga, dan pernikahan. Beliau saat ini juga aktif mengajar ya, sebagai guru ya, di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, aktif di Majelis Syura DPP Odoj atau One Day One Juice, founder Otis ya, One Day 1000 Istighfar and Sholawat, Masya Allah. Dan beliau juga saat ini aktif menjadi Ketua Deputi Ketahanan Keluarga BPKK Dewan Pimpinan Wilayah DIY. Nah, beliau juga konsultan keluarga, anak, dan remaja RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia. Wah, dan masih banyak sekali nih aktivitasnya, Masya Allah. Beliau juga di sini ada banyak sekali buku yang telah dituliskan, ya buku-buku tentang parenting, tentang dakwah untuk muslimah, dan masih banyak lagi. Moto hidup beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, insyaallah. Nah, Mas sekalian ya, pada hari ini kita akan banyak berbincang tentang apa temanya, ayo. Investasi akhirat, ajarkan anakmu surat Al-Fatihah ya. Seringkali kalau dapat nasihat dari ustadz-ustadzah itu minimal ajarin yang mengajarkan anakmu itu membaca surat Al-Fatihah itu kamu gitu, biar pahalanya nggak diambil orang lain gitu ya. Nah, nanti semoga di sharing pada hari ini kita mendapatkan suntikan semangat ya untuk bisa belajar tahsin Quran. Langsung saja kita panggil ya pembicara pada pagi hari ini, Ustadzah Rahma Yulika. Assalamualaikum Ustadzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadzah kabarnya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana Ustadzah? Sedang di rumah aja. Tadi habis ada acara, terus membuka laptop, ada Zoom gitu. Nanti ada Zoom lagi. Masya Allah. Ya. Aktivis ya Ustaz. Banyak sekali. Baik, langsung saja Ustadzah Rahma, di waktu dan layar dipersilahkan kepada Ustadzah. Baik. Layarnya share screen-nya ya. Ya, Mama panitia bisa minta tolong. Ya. Ustadzah diberikan akses untuk saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
teman-teman perjuangan pastinya ya, yang berjuang untuk menapaki jalan kebaikan, menapaki jalan Allah, dan sangat berharap menjadi ahlullah ya, menjadi keluarganya Allah dengan apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin kegiatan seperti ini. Sebenarnya sifatnya lebih pada sharing gitu ya, pada pembina pondok pesantren tahsin Quran ya, Ibu Matul, Bu Isma begitu, Allah juga kepada teman-teman, pada MC ya Mbak Zikrina, lama nggak ketemu. Tahu-tahu kok ketemu di sini gitu, juga kepada Mbak Moderator. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita tahu kalimat berkah itu banyak maknanya. Salah satunya, bukan salah satunya ya. Kalau Imam Ghazali itu mengatakan bahwa berkah itu bermakna ziyadatul khair, yakni bertambah kebaikan. Kalau agenda acara ini penuh keberkahan, banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Dan kebaikan yang datangnya pada Allah itu namanya hasanah. Dalam surat Al-Hijr ayat 21 itu dikatakan min sayin indana khazainuhu wa ma nunazziluhu. Tapi ada syaratnya, bila qadari maklum gitu ya. Nah, mudah-mudahan kebaikan yang datangnya dari Allah itu akan turun kepada kita, dan kebaikan itu tidak terbatas, tidak tersebutkan. Ya semua, yakni kebaikan-kebaikan yang mungkin semua itu yang kita harapkan itu datang kepada kita. Amin. Nah, kita berbincang nih, ajarkan investasi tentang kesehatan anak kita itu surat Al-Fatihah. Saya mungkin ini PPT-nya itu sangat sederhana. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini isinya itu sangat luar biasa, maka dia dikatakan sebagai Ummul Kitab ya. Ummul Kitab. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa isi dari keseluruhan yang ada dalam Al-Quran itu kayak induknya itu ada di Al-Fatihah. Nah, maka disebut Mafatihus Suwar itu ya. Jadi ada 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang sering kita baca, yang banyak faedahnya, itu adalah Al-Fatihah. Nah, mengapa kita itu diminta mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita? Ya, karena pastinya yang namanya Al-Fatihah itu akan dibaca sepanjang hidupnya minimal berapa? Minimal 1 hari 17 kali. Itu kalau salat wajib. Kalau anak kita di sekolah-sekolahnya diajari salat sunnah, maka lebih dari 17 kali dibaca. Kalau dia itu punya, mungkin saya kalau sudah tua gitu, atau kita gitu ya, membaca doa, kita mulai dengan Al-Fatihah, itu udah tambah lagi. Apalagi kalau tradisinya Imam Ghazali, ini bicara tentang Imam Ghazali, ya, beliau itu pakar tasawuf. Ya. Beliau itu mengajarkan kepada para muridnya itu untuk membaca Al-Fatihah itu paling sedikit dalam sehari itu 100 kali. Beliau di dalam kitabnya, kitab Zikrul Ghafilin itu namanya, itu di situ banyak sekali manfaatnya, menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau saya Ali Jaber itu bilang, kalau kita tuh nggak bisa ngeru'yah, ya, bisa ngeru'yah dengan bacaan ru'yah yang banyak, cukup Al-Fatihah kita ru'yah keluarga kita, anak kita, itu udah cukup. Nah, faedahnya banyak sekali untuk apa aja. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Jangan tanya apa faedahnya, nanti kamu akan tahu sendiri apa yang akan Allah datangkan kepadamu. Masya Allah itu Al-Fatihah. Masuk ke materi ya.
Tadi sudah itu ya. Memang kita tahu anak-anak kita itu ya, sepanjang hidupnya kita akan membaca Al-Fatihah. Anak kita yang dikaruniai umur 70 tahun. Jadi 70 tahun itulah anak kita membaca Al-Fatihah. Saya itu punya kerabat yang mungkin sama orang tuanya itu nggak pernah diajari sholat. Nggak pernah, sudah meninggal sih sekarang. Kalau hidup umurnya mungkin udah 90 tahun lebih. Ada satu hal yang ajaib, memang mungkin Allah mengendaki beliau itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sepanjang hidupnya itu nggak sholat. Bukan sepanjang hidupnya ya. Setahu saya sampai usia hampir menjelang meninggal itu nggak sholat. Tapi ada satu hal yang dia bisa menjelang meninggal itu adalah dia bisa Al-Fatihah. Lalu sholatnya itu cuma baca Al-Fatihah. Nah, dan alhamdulillah meninggalnya itu dalam keadaan yang baik. Nah, itulah Allah itu menghendaki sesuatu yang kita nggak pernah tahu ya. Maka penting sekali kita mengajarkan hal yang baik. Nah, kalau tadi di dalam bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Qori ya, tadi yang membaca Al-Quran itu salah satunya di surat Al-Fatir ya, surat Al-Fatir ayat 32 ya. Ada 3 golongan manusia. Nanti nggak apa-apa, nggak apa, terusin aja. Saya kan ngomong ini cuma poinnya aja. Next, nggak apa-apa, next. Sebelum saya ngomong hadis, saya mengulas yang tadi ya. Di sini berkaitan sekali dengan hadis. Kalau di dalam surat Fatir 32 tadi itu kan ada 3 golongan manusia ya. 3 golongan manusia itu adalah, yang pertama adalah zalimul linafsi. Zalimul linafsi. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Nah, ada 3 hal golongan manusia tadi yang mana itu bisa jadi diri kita, tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terbaik. Ya, termasuk golongan yang terbaik. Golongan yang pertama tadi dibacakan artinya. Zalim nafsi itu zalim pada diri sendiri. Orang yang zalim pada diri sendiri itu adalah tidak pernah memanfaatkan kesempatan untuk mengambil peluang apapun itu. Contohnya itu sudah zalim. Ada duri kaca di jalan yang bisa melukai orang, apa aja nggak mau untuk dibuang. Padahal ketika nggak mengambil itu kan nggak masalah. Yang penting kan kita bukan yang nyalahi gitu ya, apa yang naruhin kaca sengaja kan nggak. Nah itu pun sudah zalimul nafsi. Ada yang sederhana, orang-orang yang zalim terhadap dirinya yang dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan kebaikan untuk diambil dan itu akan berbuah pahala. Sekecil apapun itu. Apalagi ada hal yang baik yang harusnya kita berikan kepada orang lain yang akan kembali pada diri kita. Sama halnya kita itu mendoakan yang baik kembali pada diri kita, mengajarkan yang baik kembali pada diri kita. Nah, ada orang-orang yang zalim itu sampai seperti itu. Enggak hanya yang besar-besar ya, zalim itu enggak hanya seperti fitnah, kemudian jahat sama orang dan sebagainya, itu enggak seperti itu. Yang paling sederhana seperti itu, enggak mengambil peluang untuk kebaikan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang yang tengah-tengah. Dia orang yang sedang-sedang aja. Aku begini aja. Islam ya Islam lah, tapi nggak usah fanatik. Itu pernah saya dengar dari masa ke masa. Waktu saya kecil tuh tetangga saya, saudara saya berislam nggak kayak gitulah. Orang Islam kok juga susah. Gitu. Yang penting kita itu melakukan semampu kita. Kan Allah itu mengatakan, padahal kalau kita mendengar nasihat tentang masa Toktum itu dari Dr. Abdullah Azam, yang beliau itu syekh atau pemimpin Hamas, ya, sama dengar ya, Dr. Abdullah Azam. Dia itu
menasihati tentang mastata'tum untuk para muridnya itu dahsyat, enggak muktasid tadi, enggak setengah-setengah gitu. Semampu kita. Maaf ya, banyak di antara kita yang sebenarnya kita itu bisa melangkah, yang sebenarnya kita itu bisa berjalan menuju suatu tempat dengan kekuatan kita, tapi kita beralasan. Maaf, contohnya kita naik motor atau lecet, kira-kira masih bisa jalan, masih. Kepala juga pusing, enggak. Ada dia beralasan, maaf hari ini aku nggak bisa datang ke agenda dakwah atau agenda kebaikan karena aku sakit. Padahal kalau kita tahu sangat ngefans dengan sahabat Rasulullah, beliau itu adalah pejuang Uhud, pejuang sejati Uhud. Beliau tidak sahih, tapi dia pernah berteriak, ya Allah ambil darahku supaya aku sahih. Tapi Allah belum berkehendak dia sahih di Uhud. Di Uhud itu Thalha bin Ubaidillah itu melakukan dengan sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan itu membela Rasulullah, ya, sampai akhirnya dia merelakan dirinya dan sampai Rasulullah menasihati, katakan Bismillah wahai Thalha, nanti Allah dan malaikat akan benar, langsung dia menang. Apa itu? Dia itu luka sekian tebasan, terus pulang dari Uhud gitu ya, terus sekitar 8 hari dia harus pergi ke Amr Asad, nggak mengeluh sedikit pun. Nah, orang-orang yang dia bilang mastata'tum tadi, itu nggak seperti itu menurut Dr. Abdullah Azam. Dr. Abdullah Azam itu kalau bilang sama muridnya, jadi jangan gunakan kata muktasid tadi ya, ya sedang-sedang aja, itu mengambil dalil mastata'tum, jangan sekali-kali. Karena mastata'tum itu sama dengan jiddiyah, kata Abdullah Azam, bukan kata saya punya bukunya, kata Dr. Abdullah Azam. Jadi mastata'tum itu adalah semampu kamu, itu bukan ukuran kita tetapi ukuran Allah. Nah, kemudian Abdullah Azam itu begini. Dia mengajari muridnya. Murid-muridku, yang namanya mastata'tum itu adalah jiddiyah, adalah kesungguhan. Ya, adalah kesungguhan. Nah, mau tahu yang namanya kesungguhan, namanya mastata'tum itu terjemahannya itu kalau dikatakan dengan lisan itu berbunyi demikian, apa yang menurut Allah itu kamu mampu maka lakukan. Ibaratnya apa? Ibaratnya sampai pada titik darah penghabisan tadi gitu. Lalu apa yang dicontohkan? Kalau mau realnya, ayo ikut ke lapangan gitu. Nah, ketika diajak di lapangan, muridnya itu suruh lari sampai pada akhirnya itu muridnya bilang, aku udah nggak kuat, ini kemampuanku tuh sampai di sini, wahai syekh, wahai guruku, gitu. Itu belum mastata'tum, gitu. Lalu gurunya sumbut itu apa ya? Sumbut itu dia ngomong tuh sesuai gitu. Apa yang aku omongin, ya aku harus lakuin gitu kan. Nggak kabura maktan gitu ya. Minta ulai antakulu malah tafalun. Lalu Abdullah Azam tuh lari keliling lapangan. Beliau tuh pingsan. Nah, terus muridnya bingung, lalu diambilkan air. Nah, itu mastata'tum sampai Allah itu yang menghentikan. Nah, jadi muktasid tadi yang dibaca oleh Qori tadi itu enggak mastata'tum. Jadi kan saya pernah juga kaki saya kanan kiri sakit, saya tetap berangkat gitu walaupun dengan kesulitan. Nah, artinya apa? Mari kita terus berusaha sampai pada titik di yang ketiga, tabikum bil khairat, apalagi mendidik anak-anak kita. Berlomba dalam kebaikan. Tapi apa? Ternyata kalau diiringi kalimat tabikum bil khairat biidznillah, artinya semua itu dikehendaki oleh Allah. Segala kebaikan itu dikehendaki oleh Allah. Ya, segala kebaikan itu dikehendaki oleh Allah. Bahkan ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak kita, itu dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah itu nggak menghendaki, kan kalimatnya Allah menghendaki siapa saja yang dikehendaki, kan gitu. Ya kan? Nah, maka ketika kita itu ya dikehendaki oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, mari bersyukur, memanfaatkan itu seoptimal mungkin. Ya. Apalagi ada hal lain yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, itu adalah doa. Nah, kalau kita itu mudah untuk berdoa, mudah lisan kita menyampaikan sesuatu untuk anak-anak kita, maka itu memang dikehendaki oleh Allah.
Saya teringat sekali kalimat Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikamnya. Ya, apabila Allah menghendaki lisanmu untuk menyampaikan sesuatu keinginan atau doa kepada Allah, itu pertanda Allah. Jadi hal yang baik yang terjadi pada diri kita itu ternyata adalah Allah menghendaki. Sampainya hadir kita di majelis ini dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk hadir, itu juga Allah yang menghendaki. Dan sesungguhnya ketika kita dikehendaki Allah untuk berbuat baik, untuk melakukan apa saja di jalan Allah, maka itu bentuk dari pertolongan Allah kepada kita. Ya, jadi jangan merasa kita itu hebat kalau bisa melakukan sesuatu. Aku bisa melakukan ini karena kemampuanku kayak gini. Enggak, karena kita sedang ditolong oleh Allah. Ya kan, sedang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Hadirnya saya di majelis ini itu bukan karena saya juga bisa, saya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi saya ditolong oleh Allah, saya dikehendaki oleh Allah untuk mengambil peluang-peluang kebaikan. Maka apabila kita dikehendaki oleh Allah saat ini sudah menjadi orang tua, mudah-mudahan yang gadis juga bisa segera punya pasangan ya, juga menjadi orang tua dan benar-benar totalitas mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi terbaik begitu. Nah, sampai pada tadi sabiqum bil khairat saya kaitkan dengan hadis ini. Barang siapa yang menuju kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya. Nah, mari kita sebagai orang tua itu harus semangat untuk mengajarkan anak-anak kita menghafal Al-Fatihah. Bukan hanya menghafal Al-Fatihah itu yang utama. Ya kalau kita menghafalkan sama surat-surat yang lain, bagus. Ya, bagus. Pahala terus mengalir. Tetapi yang paling pokok adalah Al-Fatihah. Dan kalau Ustaz Adi Zayed bilang begini, kalaulah Al-Fatihah itu ibarat belum selesai kita ajarkan, ajari anakmu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah luar biasa karena dia mau makan dan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bilang Al-Fatihah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Ya, bagian dari walaupun perbedaan pendapat itu silakan ya, ada yang menyatakan mulai dari Alhamdulillah gitu ya. Nah, tetapi banyak pendapat pula bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau kita ngajari Al-Fatihah utuh 17 kali dibaca minimal. Belum sholat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Coba anak kita mau berangkat sekolah udah bismillah. Mau makan bismillah. Mau pakai baju bismillah. Mau apa aja bismillah. Mudah-mudahan yang kita bismillahi akan ketemu jadi alhamdulillah ya. Apa coba? Maksudnya apa? Ya kan kalau kita mau doa pasti memulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Ya paling enggak Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, semoga dimudahkan. Maka kalau kita berdoa, kalau kita berjanji dengan manusia kita bilang insya Allah. Tapi kalau kita berdoa jangan bilang insya Allah ya. Ya Allah, insya Allah kamu akan nikah hari ini. Kalau kata siapa ya? Kata siapa saya lupa, tapi Ustadz kok dia. Kalau mendoakan kebaikan orang, mendoakan anak-anak kita, jangan pakai insya Allah itu janji kita dengan orang. Tapi doakan dengan kata Bismillah, karena ada nasihat Rasulullah. Sebentar, naik lagi kembali. Nah, terus belum sampai ke situ. Nah, di sini kan belum saya sebutkan. Saya masih ngasih tadi ke Pak Panitianya bilang, jadi saya cerita, sharing pengalaman. Nah, kalau kita baca Bismillah, ya, terus semoga menjadi alhamdulillah. Artinya sesuatu yang kita doakan dimulakan dengan Bismillah, berharap sampai pada alhamdulillah, ketemu jawabannya. Nah, kalau kita mendoakan orang ya, insya Allah kamu akan menikah, saya doakan, insya Allah kamu akan, jangan, kata Ustadz itu gini, kalau mendoakan mau menikah atau mendoakan punya anak tuh jangan insya Allah Bismillah, yakin. Karena apa tadi? Kata Rasulullah pada Tolha, katakan Bismillah, nanti Allah dan malaikat akan menolongmu. Nah, itu luar biasanya ketika kita mengajarkan anak-anak kita Al-Fatihah. Apalagi baca Alhamdulillah, bersin dia Alhamdulillah, mendapatkan karunia dia Alhamdulillah, mendapatkan apapun dia Alhamdulillah, dapat nilai bagus Alhamdulillah. Kalau kalimat-kalimat thayyibah itu selalu kita ajarkan. Nah, sungguh pahala besar yang kadang-kadang lalai oleh orang tua.
apa? Ida matabnu adama in khoto'a ila salasin ya. Jika seseorang meninggal dunia itu putus amalnya. Kecuali apa? Sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah itu maaf, bukan hanya ilmu, iya, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Nah, ketiga-tiganya ini tidak selalu wujudnya materi, bunda-bunda semua, kakak-kakak semua, tetapi bisa berupa apa saja. Kan senyum itu sedekah, benar? Benar. Kita ngajari anak kita senyum, ya, ngajari anak kita salin, itu sudah sedekah. Nah, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk anak-anak kita itu adalah sedekah jariah yang mengalir. Ada orang yang hanya berpendapat bahwa sedekah jariah itu kalau kita nyumbang masjid. Enggak hanya itu. Saya kemarin ketemu dengan seseorang yang beliau itu bercerita tentang hidupnya. Saya begini Ustazah, dia bilang orang Kalimantan Tengah. Saya pengen sekali punya pesantren Al-Quran. Ya, saya punya pesantren Al-Quran dan saya mencarikan guru yang mengelolanya, yang membiayai adalah saya. Karena kalau saya punya uang cuman saya nyumbang sekian semen atau 10 juta gitu. Ya nanti sampai akhir walaupun mengalir terus tapi nilainya 10 juta. Tapi kalau saya ngajari Al-Quran dengan, bukan, saya nggak pintar Al-Quran Ustazah, tapi saya bisa membayari guru Al-Quran gitu katanya. Nah, ilmu berarti kan mengalir, uang itu mengalir. Bahkan saya kan aktif juga di Yayasan Kuntum Indonesia ya, tahfidz dengan metode MRO itu ya, metode ritme otak itu ya. Nah itu memang kita sistemnya masih ziyadah. Ini namanya masih karena termasuk agak baru juga ya, walaupun sudah lama sih sebenarnya. Tetapi metode atau mungkin target-target itu masih disesuaikan. Kemarin memang 6 bulan tuh ziyadah semua. Ya ada yang memang butuh mungkin itu ya sendiri. Nah, bayangkan ya kita 10 santri, musyrifahnya 3 kemarin. Nah, terus yang ini dibayari dapat 10. Nanti 10 itu ini lagi gitu ya, nambah lagi ganti orang. Kan terus mereka kan mengajarkan orang lain. Itu sampai berpikir sejauh itu, cabangnya itu banyak Ustazah. Dan Ustazah yang mengenalkan saya dengan Yayasan Kuntum ini, mudah-mudahan Ustazah itu juga ikut dapat amal jariahnya. Masya Allah, saya tuh cuma dibilang gitu ya, dapat hadiah seperti dapat intan berlian mengalahkan. Nah maka sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, apalagi ketika anak kita itu nanti jadi anak yang soleh, nggak akan berhenti. Karena anak kita yang soleh pasti mengajarkan kebaikan pada orang lain, mengajarkan kebaikan pada keluarganya, mengajarkan kebaikan bagi anak-anaknya. Nah, maka dari itu kita jangan berputus asa untuk terus mengajarkan, sesulit apapun mengajarkan kepada anak kita. Karena anak kita itu pasti yang masih gadis-gadis gitu ya, nanti kalau punya anak, enggak semuanya brilian. Ya, enggak semuanya brilian. Kadang-kadang setiap anak itu ada ujiannya masing-masing. Ya, bunda-bunda di sini benar kan? Setiap anak punya ujiannya masing-masing. Saya nomor 1 itu ujiannya waktu dia lahir. Ya. Next selanjutnya flyernya, flyer PPT. Nah, ya. Ujian anak saya yang pertama adalah ketika dia lahir. Ketika dia lahir, nah masuk ya. Ketika dia lahir, anak saya ini asfiksia berat. Ya, 21 tahun yang lalu anak saya lahir tanggal 24 Juli. Dia 2001. Nah, dia lahir dalam keadaan asfiksia berat. Tapi saya mengajari Al-Quran sejak dia dalam kandungan. Saya kalau gak capek saya baca. Kalau saya capek saya putarkan. Bukan MP3 belum ada. Tapi pakai tape recorder.
ya, yang nemani saya. Terus kemudian dia itu asfiksia berat, itu dinyatakan bahwa anak ini mengalami lemah mentalnya, ya, mengalami lemah mentalnya. Tapi saya nggak putus asa. Saya tetap mengajarkan kebaikan dalam keadaan dia paham atau tidak paham. Ya. Lahirnya itu nggak bisa nangis, nafasnya absen, pokoknya seperti itu, tangannya putus yang kanan. Nah terus gitu ya, saya ajari bacaan-bacaan Quran. Yang pertama adalah yang saya ajari adalah Al-Fatihah. Sejak baru lahir sudah bisa menirukan, ya belum bisa pastinya gitu ya, belum bisa. Tapi saya sudah bahkan mengajari ini sembari bermain, sembari apapun waktu anak-anak kita. Dan usia yang namanya golden age itu adalah masa, saya sebenarnya mau masukkan itu ya, masa di mana anak usia 0 tahun sampai 4 tahun. Namanya golden. Itu apa aja yang masuk di dalam rekaman memori dia, itu yang akan melekat sekali. Ya. Maka ada anak ya, Fajar namanya, di Solo, waktu itu saya suruh misi di UNS, dia cerebral palsy. Tapi apa? Dia umur 6 apa 7 tahun dia hafal Al-Quran. Karena apa? Karena diajari terus-menerus Al-Quran tersebut. Bahkan dia sempat diundang oleh Sesudes, itu ceritanya ya. Nah, tidak pernah berhenti-berhenti. Mari kita lanjutkan ya. Apa saja, bagaimana cara mengajarkan surat Al-Fatihah pada anak-anak kita? Monggo. Selanjutnya, mengucapkannya itu di saat santai. Ya. Nah, dari anak kita baru lahir. Nah, baca. Nah, sebelum tidur kita baca Al-Fatihah. Ya kan, nggak dipaksa. Ayo kita belajar enggak. Sebelum tidur kita baca Al-Fatihah supaya dapat keridhaan Allah. Terus sambil istirahat bacain Al-Fatihah. Oke, surat-surat yang lain iya gitu ya. Makanya anak pertama saya itu menjadi penghafal Al-Quran tidak di pesantren ya. Nah, saya itu yang perempuan nggak ada di pesantren. Ya, kita bisa menjadikan rumah kita itu seperti pesantren. Ya, seperti pesantren, pagi-pagi masak, nanya setoran, sore cek hafalan, sore suruh nambah hafalan, cerewet jadi ibu itu ya. Nah itu seperti itu. Bisa, ya pasti bisa kalau kita mau berusaha. Ya, misalkan nih contohnya anak akan tidur, selesai mandi tapi udah keluar kamar mandi ya, dan sebagainya, itu yang saya lakukan. Sampai akhirnya ya kebiasaan-kebiasaan yang baik ditiru oleh mereka. Karena apa? Kita sedang berlomba nih, memasukkan sesuatu yang positif atau negatif pada diri anak kita. Kita sedang berkejaran nih di waktu golden age itu. Contoh aja gini, saya itu kadang-kadang sebenarnya nyari bahan sih. Nyari bahan, kadang-kadang ada yang kalau kajiannya offline itu cari video. Untuk apa? Untuk ilustrasi aja sih sebenarnya. Maaf. Suatu ketika saya mengamati aja sebenarnya. Tidak kepo gitu ya, tidak kepo. Cuman saya akhirnya, oh ya memang beda. Ada kalau yang muncul di medsos itu tentu bukan orang biasa-biasa seperti kita. Biasanya adalah kehidupan artis ya. Tapi artis itu ada yang baik biasa, ada yang baik banget soleh gitu ya. Ya ada yang nggak peduli gitu, nggak peduli itu bahkan melanggar syariat pun. Maksudnya sedang ini saya amati aja. Nah kemudian tiba-tiba saya mengamati ada seorang yang menurut saya artis gitu karena followersnya banyak gitu. Nah setelah saya tanya kepada anak saya, dia itu grup musik tapi Islami, postingan TikTok atau apa, itu mengajari anaknya itu tilawah, diputarkan Al-Quran gitu ya. Terus mungkin bayi umur berapa itu diajak baca Al-Fatihah dan sebagainya seperti itu. Nah, karena daya rekam bayi itu sangat melekat, maka dengan lewatkan golden. Nah, ada yang artis yang sedang tadi gitu. Artisnya sedang tadi itu ya ajarin anaknya juga, dia dengan boneka tahfidz itu ada kalanya. Tapi
disetelin juga yang di videonya yang lain tuh diputerin juga dia sedang nonton yang nggak bener gitu, kadang dia ajak nari tiktokan gitu. Padahal dia sedang memorinya itu sedang pandai-pandainya merekam gitu lah, apa istilahnya, daya serapnya itu. Terus ada lagi yang mungkin akan parah. Itu ya nggak bisa, tapi diajari hal yang buruk. Kedua adalah diajarkan itu saat sholat jamaah. Jadi ajak anak kita sholat berjamaah khususnya di rumah. Sholat maghrib, sholat isya kalau kita seorang ibu. Atau sebenarnya di masjid. Gitu ya. Cuman memang masjid ini perlu diwaspadai. Masjid ini ramah anak atau tidak. Karena ada yang masjid itu melarang anak-anak datang. Nah sebenarnya kalau kita itu harus aktif di masyarakat. Sampai pada akhirnya itu kita dipercaya oleh masyarakat untuk jadi takmir masjid gitu ya. Mudah-mudahan jadi takmir masjid ya. Nah, sehingga kita punya aturan masjid ramah anak gitu ya. Masjid ramah anak. Ada masjid anak dilarang masuk masjid, ya Allah. Padahal kita mau membangun karakter anak cinta masjid. Gimana dong kalau anak-anak nggak boleh masuk? Ya rewel, ngeganggu ibadah. Ya memang resiko gitu ya. Resiko dari sebuah pendidikan itu ya seperti itu. Maka ketika kita mengajari anak-anak Al-Fatihah, itu ya saat sholat berjamaah. Saya cerita tadi ya, orang Kalimantan Selatan tadi. Ibunya itu sedang ngapalin zikir apa atau doa apa atau apa ya, amalan tersebut. Beliau itu setiap kali membaca itu membuka tulisan yang harus dihafalkan tadi. Anak di sebelahnya, kelas 1 SD sekarang, naik kelas 2 nih. Nah dia saya ketemu kemarin. Itu dites untuk membaca apa yang sedang dihafal ibunya. Dia jauh lebih hafal. Ibunya sampai titik kemarin ketemu saya belum hafal itu. Belum hafal yang sedang dihafal itu tadi. Anaknya sudah hafal. Anak-anak itu audio itu banyak yang menggunakan lebih kepada auditorialnya itu ya. Jadi pendengarannya itu lebih dominan. Ada. Kita manfaatkan hal yang seperti itu. Nah kemudian yang ketiga mungkin cara-caranya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Yang ketiga itu diperdengarkan sejak bayi ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah ini kita sudah diberi, sebenarnya nggak hanya bayi baru lahir ya, tapi sejak dalam kandungan. Ya, anak saya sejak dalam kandungan itu ada belajar bersama anak sejak dalam kandungan. Ya, dulu pakai kayak gini nih loh, pakai headphone gini. Saya perut saya besar, tak templekkan ke perut. Ya, nanti dia nggak akan bereaksi. Itu termasuk. Atau kita kalau di bukunya siapa ya mengajari pendidikan dari kandungan itu, kertas apa yang bentuk corong itu kita hadapkan ke perut supaya suaranya itu ngumpul masuk ke perut itu. Kita baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang lain. Nah itu jadi jangan hanya ketika dia keluar sudah berbentuk bayi kita baru ajarin, tapi sebelum ya mungkin ada anak ya, nggak hanya 1, 2 murid-murid kami gitu.
Ada tipenya itu yang short memory juga. Itu sebenarnya bukan karena bawaan dari lahir. Ada yang karena pola asuh yang salah. Ya. Dari kecil dia sudah dengan pola asuh misalnya disalahkan, diajak nonton TV kebanyakan, diajak nonton YouTube kebanyakan dan sebagainya. Nah, ini sayang banget kita mengajarkan sesuatu yang tidak positif. Nah, selanjutnya posisi kita sebagai al-ummu madrasatul ula. Perempuan gitu ya. Rasulullah itu mengatakan siapa yang harus kamu hormati, ibumu. Ini kan muslimah semua yang ada. Nah, tanggung jawab kita untuk pendidikan anak itu walaupun mungkin porsinya sama dengan ayah, tetapi lebih itu pada ibu. Mengapa? Kalau bayi habis lahir, kalau sama-sama ayah dan ibu di rumah, mungkin porsinya bisa disamakan untuk mengajari dan mendidik mereka. Tetapi walaupun sama-sama di rumah, tapi yang mengandung siapa? Kita bapaknya gitu ya. Alhamdulillah perut suami saya itu udah kecil gitu. Kalau dulu saya bilang Abi itu aku hamil 9 bulan, kalau Abi hamil 9 tahun ya, enggak kecil-kecil gitu. Nah, ketika hamil itu sama ibunya. Apa yang dilakukan ibunya, itulah yang akan mendarah daging pada diri anaknya. Ya. Karakter yang ada pada ibunya akan menempel pada anaknya. Bener nggak ya? Bener. Nah, saya punya contoh. Saya tuh orangnya kadang-kadang merasa aja sih, bukan saya tidak merasa lelah. Gitu. Saya mengabaikan rasa lelah karena saya butuh pertolongan Allah. Makanya saya cari-cari amanah, cari-cari tugas, cari-cari kerjaan. Maruk gitu ya, maruk itu rakus pada amanah itu nggak masalah, bukan sikut sana sikut sini, tetapi ya saya dikasih berbagai ini iya. Bismillah iya. Nah, saya yang pertama pun juga demikian akhirnya gitu ya. Karena ketika hamil tuh saya ajak ke sana kemari, saya juga nggak kenal lelah dan sebagainya. Dan dia tidak akan kenal lelah gitu. Ya di usianya yang ke-20 kemarin dia menjadi ketua mentoring seuniversitas di Unsud Jenderal Sudirman. Sebelumnya jadi wakil mahasiswa Muslim Fakultas Kedokteran. Terus dia juga di seksi kemusliman Uldi FA. Forum lembaga dakwah kampus Fakultas Kedokteran. Nah, ibu ini penting gitu. Bahkan lompatannya alhamdulillah lebih jauh gitu dibandingkan saya. Saya dulu waktu mahasiswa nggak jadi ketua mentoring gitu. Saya yang dibimbingin, saya belajar, saya hijrah juga. Nah, tetapi alhamdulillah anak saya sudah mengenal dunia dakwah, dunia aktivitas yang seperti itu sejak dini. Dunia dekat dengan Al-Quran sudah dini. Walaupun saya itu nggak ahli Quran banget gitu. Saya hanya belajar. Cuman saya itu berjuang sungguh-sungguh gimana anak saya itu akhirnya dia melampaui saya. Nah, mengapa ibu itu adalah madrasah pertama? Bapak itu kepala sekolahnya ya. Kalau ibu itu madrasahnya. Yang mengajari gitu ya, yang mengajari dan sebagainya. Sejak dalam kandungan. Nah, orang tua itu mengajarkan anaknya Al-Quran. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Berarti ketika kita mengajarkan Al-Fatihah, berarti kita mengajarkan Al-Quran pada anak kita. Karena itu induknya. Nah, adalah sebuah keutamaan sebab orang tua adalah madrasah pertama. Allah menjamin keberkahan ya di akhirat bagi orang tua yang anaknya mau membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Tugas kita terhadap Al-Quran yang menjadi kewajiban kita itu ada 5. Dan yang menjadi kewajiban kita untuk kita turunkan kepada anak kita itu juga berikut bersama. Yakni apa? Kita ajarkan kepada anak kita gitu ya. Kita ajarkan kepada anak kita untuk membaca Al-Quran dari mengenal huruf. Sebenarnya kalau Al-Fatihah itu belum mengenal huruf nggak apa-apa. Yang penting dia itu mau membaca Al-Quran melalui audionya tadi.
pendengarannya tadi. Nah, sampai dia mengenal huruf ya, alif ba ta. Maka Ustaz yang mengatakan jangan sampai anak kita itu belajar Al-Fatihah cuma dari gurunya, tapi justru orang pertama yang ibunya yang pertama gitu, atau ayahnya yang pertama yang mengajari Al-Fatihah begitu. Nah, tugasnya apa? Membaca dengan apa ya namanya, banyak tapi metodenya juga tinggi gitu ya. Jadi itu di tempat saya itu dengan alif, terus ada ikram, itu banyak cara aja untuk mengajari bacanya. Terus yang kedua menghafalkannya. Nah, anak kita kalau belum bisa membacanya, kita untuk menghafalkannya. Nah, kita pun juga gitu ya, dituntut untuk menghafalkannya. Walaupun satu ayat gitu ya. Jadi walaupun satu ayat ya. Satu ayat kalau ayatnya panjang bagus ya. Nah, kalau satu ayat itu cuma alif lam mim lah ya sudah sambil merem ya hafal gitu. Nah, setelah menghafalkan kita mentadaburi, itu kita ajari anak-anak kita itu berpikir tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keempat adalah mengamalkan gitu. Dan yang kelima adalah menyampaikan ke orang lain atau mendakwahkan. Nah, maka Allah itu menjamin keberkahan di akhirat kelak bagi orang tua yang anaknya membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Apalagi nanti anak kita mau menyampaikan kepada orang lain, maka akan semakin bercabang, tunasnya itu semakin banyak gitu. Dari Anas radhiyallahu an, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an, maka dosa-dosanya yang akan datang dan telah lalu akan diampuni. Kalau mau mengajarkan. Mengajarkan apa ya. Sudah ditolong oleh Allah ya, sudah ditolong oleh Allah gitu. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota. Nah, ini ada banyak pendapat ya, mahkota itu katanya yang menghafal, tapi ada yang menyatakan yang membaca pun demikian, mengajarkan Al-Quran. Itu memang penuh kemuliaannya. Orang yang lebih mulia gitu ya, itu kalau dia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya? Kalau dulu ada sebuah riwayat nih, riwayat kisah namanya Al-Bisri. Al-Bisri itu di zaman Rasulullah. Nah, Al-Bisri itu membiasakan keluarganya itu membaca Al-Quran apalagi di malam hari. Kemudian Rasulullah itu bersabda, gitu, kalau aku ditanya rumah Al-Bisri gitu, itu di Madinah itu bentuk rumahnya itu sama. Dari riwayat begitu. Coba amati aja, hotel di Madinah dengan hotel di Mekah itu beda. Hotel di Madinah itu mirip, orang itu mesti banyak. Orang itu mesti banyak salah masuk hotel itu. Warnanya juga senada, paling gradasi aja. Tapi kalau dilihat dari depan masjid Madinah, di depan masjid Madinah, maka hotel itu kelihatan mirip. Maka pembimbing umroh atau haji itu mesti ngasih tahu. Saya 2 kali waktu itu berurutan untuk umroh, itu dikasih tahu kalau mau menuju hotel kita itu nomor pintunya, kan di pintu itu ada pintu nomor sekian, pintunya ini nanti lurus aja. Nah, kalau sudah 2 kali ke sana udah rumah sendiri gitu, udah homey banget gitu. Nah, terus yang ada mbah-mbah orang desa maca huruf Arab nggak bisa, bahkan dia bingung, dia masuk ke hotel. Nah, waktu itu Rasulullah, kita kembali ke Al-Bisri itu, Rasulullah berkata, kalau aku siang hari nggak begitu mengenali rumah karena rumah itu banyak
tapi malah aku yang dari rumah Arbitri karena di dalamnya diajarkan Al-Quran dan dibaca Al-Quran itu. Jadi malam hari itu memang diberikan karomah oleh Allah itu kayak cemlorot gitu, bersinar rumahnya gitu. Nah, hadis ini benar di rumah seperti apa peran kita kalau rumah kita itu dibacakan Al-Quran setiap hari. Anak-anaknya juga tilawah, adem rumah itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini ada yang sampai 2 kali saya tempelkan di ini PPT-nya. Next, anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, orang tuanya akan dikenakan maka pada mana cahayanya melebihi sinar matahari yang matahari berada dalam rumah kita, maka kita tidak dapat dibayangkan betapa terang cahaya tersebut begitu. Nah, selanjutnya, jika orang tua membaca Al-Quran mendapatkan pahala seperti itu, maka ya terus next, ini saya nggak bisa gerakkan diri ya, maka tidak dapat dibayangkan pahala pembaca itu sendiri. Saya sempat menghadonai sebuah wilayah atau mendampingi sebuah wilayah, yakni sebentar kembali next yang tadi. Jadi mengaji sejak dini. Nah sampai di situ saya mau cerita. Ada sebuah tradisi yang luar biasa, bahkan di Kamayangan itu mempunyai madrasah Al-Quran. Nah, madrasah itu dirintis dengan nama, ya mungkin nama itu menjadi doa ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Namanya Kampung Quran. Nama TPA-nya Kampung Quran. Ya. Nah, kemudian gitu, karena nama itu juga membawa doa, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masjid itu menjadi penuh, ya, jadi penuh sampai pada akhirnya tua yang harus menjadi teladan yang pertama, role model yang pertama bagi anak-anak kita. Terima kasih ya, nggak terasa waktunya memang sudah, saya jam 11 sebenarnya juga harus pindah tempat, tapi saya nggak lihat jam gitu. Begitu saja sharingnya, monggo kalau mau diskusi masih ada waktu sekitar 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustazah Rahma Yulika atas penyampaian materinya. Masya Allah, banyak sekali ya yang kita dapatkan pada sesi materi. Bahkan sampai masih banyak juga yang belum tersampaikan ya Ustazah. Semoga nanti bisa disambung dengan sesi pertanyaan. Baik, awal-awal sekalian ya, dibuka sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand atau disampaikan di room chat. Bisa mulai sekarang boleh? Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Pertanyaan juga bisa disampaikan di room chat ya, nanti akan saya bacakan. Baiklah, sembari menunggu pertanyaan, Ustazah Rahma mungkin
saya awali dari pertanyaan dari saya, boleh? Boleh. Oke, baik. Ini Ustazah, berkaitan dengan mengajarkan bacaan Al-Quran, gitu kan, mungkin sebagian orang merasa berat gitu ya, karena mungkin merasa bacaannya belum sempurna, atau istilahnya, udahlah ikut TP aja, begitu ya. Mungkin di bagian pentingnya kita sebagai calon ibu atau sekarang yang mungkin sudah menjadi ibu gitu ya, apa namanya, semangat untuk bisa menimbulkan semangat untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran agar dapat diajarkan kepada anak kita nanti gitu. Di apa namanya Ustazah, mengingat juga kawan-kawan di sini atau mama di sini, ibu di sini juga kan aktivitasnya banyak juga gitu. Mungkin bisa di tips dan trik gitu Ustazah, untuk bisa manage waktu antara kegiatan dan juga belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Ya, Begitu. waktu kita itu 24 jam ya. Sama, tetapi waktu yang berkah itu adalah ketika kita mengisinya dengan banyak kebaikan, itu akan semakin mengurus keberkahan. Maaf ya, saya ini tuh biasanya pakai yang langsung masuk kuping itu loh. Yang itu tuh kok tak cari nggak ketemu. Sementara kacamata masuk itu ditekan tuh sakit. Astagfirullah. Nah, saya ulangi bahwa waktu 24 jam kita itu sama. Ya, jam berdetik selama 24 jam. Tetapi waktu yang berkah itu adalah waktu yang diisi dengan kebaikan. Sebenarnya kalau kita itu disiplin, ya antara waktu ke waktu itu kita isi, pasti kita akan bisa mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada space waktu untuk kita itu melakukan apa, ada space waktu untuk apa, ada space waktu untuk apa. Dan kita harus punya waktu, space waktu untuk tarkiyah atau upgrading diri untuk menjadi orang yang bisa gitu. Makanya saya pernah ngisi tentang pranikah. Salah satunya itu apa? Mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran sesedikit apapun apa yang dihafal itu yang akan kita ajarkan di bangku pertama anak kita di rumah. Bangku pertama artinya madrasah pertama di rumah gitu loh. Kan tadi bilang ada TPA, ada apa. Itu enggak salah. Tetapi ketika kita itu anak kita dalam kandungan, masa harus sekolah TPA, sekolah kan ibu nenek kayak gitu ya kan. Maka yang dilakukan adalah kita itu mau belajar dan kita bagi waktu sedemikian. Pasti cukup kalau waktu itu berkah. Masalah uang aja ya. Uang kata orang, kata ulama, kata siapapun. Yang namanya uang berkah, uang 1 juta nilainya sama dengan uang 5 juta. Teman saya itu anaknya 6. Gajinya kalau dihitung itu cuma 1 juta berapa, suaminya 2 juta berapa. Tapi anaknya SPP semua, bayar sekolah semua, gak dapat beasiswa semua. Kalau dihitung selama per apa gitu tuh rata-rata sekian juta, tapi kok ya cukup. Nah, apa artinya? Itulah keberkahan. Maka waktu yang berkah itu, mari gitu ya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita harus disiplin. Begini, ada istilah wirid. Nah, wirid. Wirid itu bukan dari bahasa Arab. Wirid itu sebenarnya lebih pada kata dawam atau lazim. Sesuatu yang paten kita lakukan. Misalnya nih, jam sekian saya subuh, jam sekian saya bangun malam, jam sekian, itu sudah wirid. Wirid itu tidak hanya zikir, tidak hanya tilawah, tidak. Tetapi wirid itu sholat itu juga wirid. Nah, maka tadi ada space waktu yang kita lakukan untuk tholabul ilmi dalam rangka mempelajari Al-Quran, itu juga wirid kita. Bagian sesuatu yang kita dawamkan. Itu namanya rutinitas kita. Nah, itu harus ada, ya dibagi gitu loh. Kalau teori kesehatan 8 jam tidur itu saya sudah melupakan hal itu gitu ya. Karena nggak bisa gitu ya. Nggak, kalau menurut saya nggak ada, karena tidur qoliullah masih saya percaya, tapi saya belum bisa melakukan karena saya ngajar gitu ya. Jam segitu tuh jam kreditnya harus jaga anak-anak sholat. Nah, maka ketika gadis, mari kita belajar. Mumpung gadis. Zaman saya dulu itu ada tahsin tapi belum seperti sekarang ini dengan Zoom, dengan online, dengan bla-bla, banyak sekali caranya gitu ya. Mari kita manfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita itu untuk mau belajar. Diatur aja waktunya.
mungkin kalau ditanya konkretnya gimana gitu, ya kita bangun jam berapa, ya kita bangun jam berapa. Kalau saya misalnya bangun jam 2:30, paling pol jam 3. Terus nanti saya sholat itu kalau mengawalinya lebih awal, berarti saya bisa selesai itu sekira 1,5 jam, itu jam 4 atau 2:30. Itu sudah lengkap dan ditambah sholat yang lain. Itu biasanya dapat 1 juz. Terus kemudian waktu setengah jam menjelang subuh, itu kadang-kadang saya menyalakan waktu itu untuk menyiapkan masakan, sayur apa yang mau dipotong. Atau nanti gitu habis subuh, karena habis subuh itu kadang-kadang agak lama itu ya, zikirnya itu agak lama itu. Nah, maka nanti tinggal kalau anak-anak waktu kecil loh ya, sebelum subuh setengah jam itu saya motong-motong serset gitu. Terus kemudian habis subuh itu saya sudah mulai masak. Nanti jam sekian anak-anak itu sudah siap-siap sekolah. Tapi sebelumnya itu kadang-kadang saya punya tagihan hafalan. Nah, kemudian saya sekolah dan sebagainya. Nah, waktu di sekolah saya punya space waktu janjian dengan guru tahsin juga. Walaupun saya sudah bagus gitu ya. Siapapun kita itu nggak pernah berhenti belajar. Ketika saya dinyatakan lulus ya, saya sudah kelompok tahfidz, itu pun nanti kalau tidak tidak dijaga atau mungkin tidak diulang lagi, itu ya bibir kita itu harus seleo-seleo gitu loh. Bener nggak? Ya kan? Bener gitu. Makanya harus mau gitu. Saya waktu itu sempat sebelum pandemi itu kan memang rajin ya, kita ada tahsin, kita ada tahfidz gitu. Terus pandemi itu kan libur. Nah, pandemi itu libur, terus apa yang terjadi? Saya gitu ya. Saya itu memperbaiki itu, maksol. Tolong saya disimak lagi gitu. Wah, rajin sekali ini, ini pokoknya tolong gitu. Nah, terus di antara teman-teman saya, guru-guru yang lain itu belum ada yang tahsin, saya udah tahsin sendiri itu. Itu pun ternyata ada yang masih salah lagi. Allah, perasaan dulu itu sudah selesai gitu. Kok sekarang diulang lagi gitu. Ya Allah, saya bilang gitu. Nah, saya pada akhirnya benar gitu kan, benar. Terus ada placement test lagi karena sudah pandemi sudah selesaikan. Dan alhamdulillah bekal saya yang tidak seberapa lama, ketika dites lagi itu saya lulus lagi gitu. Nah, tapi kan saya sempat jelek lagi gitu. Nah, artinya apa? Kita itu upgrading itu terus, targiah itu terus, bahkan kondisi manawiah itu juga harus terus seperti itu. Itu ada space waktu. Terus kalau mungkin kalau itu di sekolah. Nah, berarti saya punya waktu ya di jam ini, jam sekian, itu berarti saya ada interaksi dengan Al-Quran yang berkaitan dengan belajar, bukan tilawah gitu. Nanti sore anak-anak saya berikan tagihan juga. Saya juga meminta dia menghafal dan setoran. Sampai seperti itu, malam hari untuk tilawah, untuk kegiatan diri sendiri. Nah, kalau misalkan boleh contoh sih, sisa sore kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Jumat aja lah, Sabtu, Minggu, Sabtu, Hari. Kegiatan sore itu gunakanlah untuk tahsin 1 kali atau 2 kali. Katanya 1 kali gitu terlalu, ya masih mending sih daripada enggak gitu ya. Tapi kalau bisa misalnya 2 kali. Karena apa? Merasa benar itu malah belum tentu benar. Tapi merasa kurang itu yang menjadi benar. Kita mau terus belajar itu. Nah, pasti bisa kok. Waktu 24 jam itu sama. Waktu kita sama tetapi banyak. Tadi pagi saya udah ngisi kajian. Terus ke sini. Ini tadi ternyata jam 11 jam berapa saya sebenarnya harus ada tempat lain. Nanti jam saya lagi kegiatan dan seterusnya. 24 jam apa yang kita lakukan untuk Allah. Nah, disitulah keberadaan kita nanti ketika di akhirat gitu. Insyaallah. Ini berkaitan dengan mindset ketika kita memahami Al-Quran yang justru akan memberikan keberkahan terhadap waktu kita, maka insya Allah kita akan bisa melakukan semua yang kita plankan di hari itu, hari esok gitu ya. Jadi insya Allah bisa gitu. Baik, jazakumullah khair Ustadzah Rohmayulika atas jawabannya. Mengingat waktu sudah semakin siang, jadi dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement, Ustadzah,
terakhir dan nanti kita akhiri dengan dokumentasi. Baik, ini yang akan menjadi suatu yang berharga. Ya. Mudah-mudahan yang terbaik terjadi pada kita itu akan menjadi kisah dari perjalanan dan sesuatu yang sulit ataupun memang berat. Mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran bagi kita dan tidak pernah membuat kita patah semangat. Itu. Baik, Ustazah. Alhamdulillah sesi materi pada Stadium General kali ini sudah dengan ini dulu ya, Mama sekalian dokumentasi dulu. Bisa on cam, Mama sekalian. Dan yang bertugas bisa segera bersiap untuk mendokumentasikannya. Nah, mulai terlihat ya di mana ama-ama sekalian mengikuti forumnya dari berbagai macam aktivitas di berbagai macam tempat juga meluangkan untuk mengikuti ini, Masya Allah, barakallah. Baik, bersiap ya, Mama operator yang bertugas. Saya beri aba-aba untuk slide pertama ya. Bisa tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, cukup ya Mama sekalian. Alhamdulillah pada sesi materi sudah selesai. Jazakumullah khair kepada Ustazah Rohmah Yulika. Dipersilakan Ustazah jika baik, akan ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mas kalian telah usai sesi materinya. Semoga apa yang tadi kita dapatkan dari sesi materi tadi bisa menambah semangat kita ya untuk terus belajar Al-Quran, belajar juga tadi ya menerapkan 5 kewajiban ya terhadap Al-Quran kita sehingga nanti di saat Allah panggil itu kita sedang dalam berjuang seperti itu ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf dari saya sebagai moderator apabila dalam membersamai pada sesi materi banyak kesalahan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ama MC. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Ustazah Rohmah. Semoga dari materi-materi tersebut kita bisa menggali pelajaran-pelajaran yang itu nantinya akan menjadi investasi, menjadi modal luar biasa ya untuk kita bisa bermanfaat untuk sekitar dan berguna juga untuk akhirat nanti. Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya materi tersebut untuk peserta-peserta yang sudah mendaftar untuk MKA. Nah, setelah ini akan ada informasi lebih detailnya lagi dan untuk ama-ama atau teman-teman semuanya yang masih penasaran terkait MKA itu seperti apa akan dipaparkan lebih lagi. Oke, kepada pengurus Madrasah Quran Asma Al-Madinah, kepada Amah Risti kami persilakan untuk bisa menyampaikan pengumuman dan penjelasan lebih lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar ya, Amah? Terdengar, Amah, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara kita pada siang hari ini yang sudah memberikan waktu kepada saya. Nah, perkenalkan, saya Nuraini Risti Fauziah atau biasa dipanggil oleh Amah-Amah sebagai Amah Risti.
selaku perwakilan dari pengurus Madrasah Al-Quran Asma Amanina. Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 1 tahun MKA berjalan. Terima kasih kepada para pengajar tahsin yang sampai saat ini masih terus bersemangat untuk memandu kelompok tahsin, serta kepada para tahsin periode 1 dan 2 yang tak kalah semangat untuk terus belajar, dan belajar. Dan ini, tak lupa saya sampaikan jazakumullahu khair kepada para peserta baru yang sudah mendaftar tahsin metode UMI di MKA periode ketiga ini. Nah, pada kesempatan kali ini untuk mempersingkat ya, izinkan saya untuk menyampaikan terkait gambaran kelas tahsin metode UMI di Madrasah Al-Quran Asma Amanina. Baik, terima kasih ama ini ya, yang sudah share screen. Baik. Boleh lanjut ke slide selanjutnya, Ama? Baik. Nah, yang pertama kita akan ke teknis pembelajaran terlebih dahulu. Jadi di MKA kita singkat ya, Madrasah Al-Quran Asma Amanina disingkat menjadi MKA. Nah, pembelajaran di MKA ini terbagi menjadi 2. Yang pertama dilaksanakan secara daring atau online, yang kedua secara luring atau offline. Nah, secara daring ini waktunya ada di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu dengan durasi 1 jam. Yang luring ada 2 hari saja, namun durasinya 1,5 jam. Jadi porsi untuk daring dan luring sama begitu ya. 1 minggu terdapat 3 jam pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian untuk alur pembelajarannya, ya, yang pertama untuk pengajar pada pra pembelajaran, pengajar perlu mengingatkan adanya jadwal tahsin pada hari yang telah ditentukan di grup kelompok masing-masing. Kemudian untuk para peserta, mengkonfirmasi kehadiran di grup kelompoknya, yang diusahakan selalu hadir begitu ya, supaya pembelajaran tidak terkendala. Nah, kemudian ketika pembelajaran bagi yang online yang dilaksanakan secara daring akan dilaksanakan menggunakan Zoom atau Google Meet begitu. Kemudian kalau yang luring ini ya dilaksanakan di PPMI Asma Amanina yang bertempat di Pugeran. Nanti bolehlah kalau yang belum tahu tempatnya boleh dicari di Google gitu. Kemudian setelah dibuka, pengajar akan memberikan memandu bacaan tahsin dan juga tahfidz. Jadi di MKA ini tidak hanya di metode UMI ya, lebih tepatnya tidak hanya berisi mengenai tahsin belajar membaca saja, tapi juga terdapat tahfidz gitu ya. Kemudian setelah pembelajaran, pengajar akan menulis laporan capaian tahsin di buku prestasi ya, di buku prestasi. Nanti masing-masing peserta yang offline akan diberikan buku prestasi. Nah, akan tetapi untuk yang online nih tidak ada buku prestasi yang berbentuk hard file ya, tapi akan dibagikan secara menggunakan spreadsheet. Begitu. Kemudian tak lupa juga pengajar akan memberikan feedback berupa ya ucapan terima kasih dan apresiasi untuk peserta yang sudah setoran. Nah, kemudian untuk peserta setelah kelas perlu kembali menyimak materi yang sudah dipandu oleh pengajar pada hari itu dan juga terus-menerus memurojaah bacaannya dan juga tahfidznya begitu. Kemudian next slide sama operator. Baik. Nah, lalu barang apa saja yang perlu disiapkan nih untuk belajar tahsin? Nah, yang pertama untuk santri atau peserta yang memilih kelas daring atau online, perlu menyiapkan jilid ummi dan Al-Quran, botol minum, serta alat komunikasi. Nah, kemudian untuk peserta yang memilih luring, diharapkan untuk membawa jilid ummi, Al-Quran, kemudian buku prestasi tahsin, dan juga tak lupa ini ya, harus sedia botol minum. Nah, monggo slide selanjutnya boleh, Ama? Baik. Kemudian dalam pembelajaran tahsin, tak lupa ya kita memerlukan adab ketika belajar atau kita sebut di sini peraturan begitu. Yang pertama, saya bacakan,
meluruskan niat karena Allah. Kedua, berwudu sebelum pembelajaran Al-Quran dimulai. Yang ketiga, mengenakan pakaian rapi dan menutup aurat. Yang keempat, peserta duduk rapi menghadap gadget masing-masing bagi yang daring. Kemudian peserta menyalakan video selama pembelajaran berlangsung, juga secara daring. Kemudian meletakkan jilid ummi atau Al-Quran selalu di atas meja. Lalu tertib dan mendengarkan penjelasan pengajar. Baik, Ama slide sebelumnya. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Peserta perlu mengikuti seluruh instruksi yang disampaikan pengajar. Meminta izin ketika ingin ke toilet atau keperluan lainnya. Kemudian membuat kesepakatan atau ini ya, untuk minum akan ada waktu tersendiri begitu yang telah disepakati kelompok masing-masing. Kemudian peserta mengikuti pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta senantiasa berlatih membaca jilid ummi atau Al-Quran dan memurojaah hafalan. Begitu. Kemudian slide selanjutnya boleh, Amah? Oh, ada quotes ternyata. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Relate sekali ya dengan materi yang tadi, bahwa belajar Al-Quran terutama adalah long life learning untuk kita gitu ya. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Misalkan sudah lulus, dianggap lulus, kita terus tetap perlu untuk belajar dan belajar. Supaya tadi ya kalau kata Ustadzah Rohma Yulika, kalau tidak dimurojaah kadang-kadang jadi keluh bibirnya untuk mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, jadi perlu untuk senantiasa berlatih. Boleh next slide, Ama Uma? Oh, sudah ya. Jazakumullahu khair. Baik, sudah cukup untuk skema pembelajarannya. Oh iya, dan ini sedikit informasi tambahan ya, untuk terkait kelas perdana, insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan yang ada di poster, yaitu tanggal 1 Agustus 2022. Pengumuman pembagian kelompok dan jilidnya akan disampaikan pada tanggal 28 Juli, insya Allah, begitu ya. Untuk mungkin ini ya, kadang-kadang tadi banyak nih dari moderator, kemudian dari MC, dan saya sendiri menggunakan panggilan Amma. Ini karena Amma itu mungkin sudah pada tahu ya, diambil dari bahasa Arab yang berarti apa ya? Bibi mungkin ya, atau kalau terbiasanya Mbak, pengganti sebagai Mbak. Begitu Ibu dan Amah. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan 1 atau 2 pertanyaan dari peserta baru atau calon peserta baru ini ya. Oh, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, oh nanti kalau misalkan ada pertanyaan tapi belum bisa menyampaikan di room meet ini, boleh disampaikan atau ditanyakan lewat nomor official MKA, admin official MKA yang ada tertera nanti di poster pendaftaran ada, begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dulu terkait pengumuman teknis pembelajaran kelas nggih. Semoga memberi gambaran terkait pembelajaran tahsin di MKA. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Amah Risti yang sudah menyampaikan info-info terkait dengan tahsin di Madrasah Quran Asma Aminah. Selanjutnya, setelah kita ada materi, ada penjelasan, kayaknya perlu untuk relax sebentar. Oh ya, jangan lupa untuk ama-ama, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, silakan untuk mengisi presensi yang sudah disampaikan di kolom chat, silakan untuk mengisi. Oke, Mas, selanjutnya ada apa lagi nih, Mas? Oke, selanjutnya kita bakalan senang-senang nih, Mah. Kira-kira kalau umpamanya ada stadium general kayak gini, senangnya kalau ada apa nih? Kayaknya senangnya kalau ada door prize ya, Mah. Oh, iya. Ya, Masya Allah.
Iya. Nah, kira-kira kategori yang bisa dapat door prize apa nih, Ma? Ada 2 kategori. Yang pertama, Ma, apa, Ma? Yang pertama itu adalah pendaftar pertama MTA batch 3. Waduh, Oke, Masya Allah. Siapa ya? nih? Cepet-cepet banget. Gercep. Masya Allah. Orang yang tersemangat, Masya Allah. Semoga apa ya, dengan semangatnya untuk mendaftar dengan cepat, itu juga nanti dimudahkan juga ketika proses-prosesnya belajar Al-Quran, belajar tahsin. Kemudian yang kedua, Ma. Yang kedua apa Kategori nih? yang kedua adalah Nah, yang kedua adalah peserta teraktif di Stadium General MKA kali ini. Nah, gimana kalau kita langsung sebut aja ya, Mah ya? Siapa ya yang dapat ya, Mah ya? baik. Yang pertama, Oke. kategori pertama yang mendapatkan door prize adalah peserta pendaftar pertama. Beliau adalah Amah Syaima Asyahzan, domisilinya Sleman. Oke. Barakallahu Barakallah, fikum. Amah. Apakah suara kami sudah bisa terdengar, Amah? Oh iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf ya, Amah-amah, kami sempat terkendala jaringan, jadi harus berpindah device gitu. Mungkin kita ulang dari awal aja ya, Amah tadi yang pertama mendapatkan door prize tadi, Amah siapa, Mah? Amah Syaima. Oke, Masya Allah. Syahyan. Silahkan untuk Amah Syaima bisa segera menghubungi ke panitia. Kemudian yang kedua, Nah. peserta teraktif jatuh kepada Ibu Lita dari Maguharjo, Masya Allah. Yeay. Assalamualaikum Ibu Lita. Masya Allah. Jazakallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bu, ini ya Bu ya, segera menghubungi panitia untuk bisa mendiskusikan terkait door prize-nya.
Oke, terima kasih. Baik, sampailah kita di penghujung acara ya, amah-amah. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudahlah sampai di penghujung acara dengan adanya pemaparan materi inti, kemudian pengenalan terkait dengan Madrasah Quran Asma Amanina. Harapannya kita bisa bersama-sama bisa memperjuangkan Al-Quran. Ya, insya Allah itu nanti akan menjadi penguat juga, akan menjadi penambah amalan kita juga untuk kita bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, dan menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk yang belum mendaftar, silahkan segera bisa mendaftar, dan yang sudah mendaftar bisa juga untuk mengajak teman-temannya mempublikasikan agar lebih luas lagi kebermanfaatannya. Dan tadi ya tentang sedekah jariah, dengan mempublikasikan bisa menjadi wasilah juga, seperti itu. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri untuk agenda pada siang hari ini. Kami sebagai MC, dari saya Amah Zikrina dan Amah Ifah, mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan, apalagi ada terkendala teknis, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi, dan bisa bertemu kembali. Kita cukupkan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,